Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cara hisab, pertanggungjawaban amal, di hari kiamat kelak akan berbeda-beda pada masing-masing setiap manusia. Hal ini dipengaruhi oleh seberapa besar amal kebaikan yang diperbuat manusia tersebut selama di dunia. Karenanya dalam hisab tersebut ada yang ringan, berat, dan ada yang diproses secara sukar ataupun mudah. Saat prosesi telah dilakukan, ada yang berkesudahan dengan pujian dan ada pula yang berakhir dengan hukuman. Karena sebagai sarana melakukan perhitungan sekaligus pertanggungjawaban akan seluruh perbuatan saat hidup di dunia, maka hisab ini berlaku bagi seluruh makhluk yang muslim maupun yang kafir. Dengan demikian, seluruh makhluk yang diperintah untuk beribadah kepada Allah, yakni manusia dan jin, diproses secara adil. Namun demikian, ada pengecualian pada proses ini, yakni sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada golongan manusia dan jin yang dibebaskan dari hisab, yaitu anak-anak dan orang gila, orang tidak berakal. Tonton video ini hingga akhir, agar tidak sesat. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa ia menceritakan dirinya sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika. Saat itu Rasulullah sedang menceritakan tentang Bani Israel dan umat terdahulu. Pada akhir ceritanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menceritakan perihal umatku. Menurutnya, di antara umatku ada yang menghadap kepada Allah di waktu hisab dan berbicara dengannya, sebagaimana orang berbicara terhadap lawan bicaranya. Aku bertanya kepadanya, dapatkah setiap orang melakukan hal semacam itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku akan beritahukan kepadamu tentang peristiwa tersebut setelah memperoleh izin dari Tuhanku." Maka malaikat Jibril pergi menghilang untuk sesaat, kemudian kembali lagi sambil tersenyum dan berkata, "Aku telah memperoleh cerita yang menakjubkan, wahai Rasulullah." Aku pun menanyakan perihal kisah menakjubkan yang dimaksud, dan malaikat Jibril akhirnya menceritakan, "Pertama, ketahuilah wahai Rasulullah bahwa di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan buku catatan amal seseorang. Saat menyerahkan buku catatan tersebut sambil memeriksa isinya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang tersebut, apakah benar seluruh amal yang tertera dalam buku catatan tersebut adalah perbuatannya?" Mendengar pertanyaan Tuhan itu, ia menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak tahu kalau perbuatan yang tertera dalam catatan amal itu adalah perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa para malaikatlah yang mencatat semuanya. Kalaupun ia tidak merasa hal itu adalah perbuatannya, maka hal tersebut menandakan bahwa ia tengah lengah dan tidak sadar. Kembali orang tadi menyatakan bahwa para malaikat pencatat itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka bisa mencatat apa-apa yang dikehendaki, namun hanya Allah lah hakim yang tidak menerima suatu pengaduan, selain dengan bukti yang nyata. Mendengar jawaban tulus hambanya ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk menanyakan siapa yang dapat dijadikan saksi atas segala perbuatannya tersebut. Padahal yang mencatat amal hamba tersebut adalah malaikat yang telah mendapat mandat dari Allah, sebagai alternatif. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan anggota tubuh sang hamba tersebut untuk menjadi saksi terhadap perbuatan yang telah lalu. Tawaran itu dapat diterima dan disetujui hamba tersebut sebagai saksi pertama, maka Allah mempersilahkan kepada lidah hamba itu untuk menjadi saksi atas segala perbuatan hamba itu. Tidak ada yang terlewatkan laporan yang disampaikan lidah sang hamba itu, baik amal baik dan amal buruk. Mendengar kesaksian lidahnya, maka hamba itu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa lidahku adalah musuh selama hidup di dunia, dan hampir pasti segala dosa terjadi berawal sebab dan lantaran kelancangannya. Karena Engkau adalah hakim yang adil, maka tentunya tidak akan menerima kesaksian musuh terhadap musuhnya sendiri." Dengan jawaban hambanya tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Baiklah, aku panggil kedua tanganmu untuk memberikan kesaksian." Dengan izin Allah, maka berbicaralah kedua tangannya itu menceritakan segala perbuatannya selama di dunia. Namun begitu selesai, orang itu tetap menolak apa yang telah dikemukakan kedua tangannya.
dalam pandangan ini, dengan alasan sebagaimana syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan bahwa keberadaan satu saksi tidaklah mencukupi bagi diterimanya sebuah pengaduan atau juga kesaksian. Karenanya, harus ada saksi yang kedua untuk menguatkan kesaksian yang pertama. Padahal kedua tangan yang memberikan kesaksian itu termasuk ke dalam satu saksi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima alasan yang dikemukakan hambanya ini, dan kemudian memerintahkan kedua kaki orang tersebut untuk memberikan kesaksian. Dan sebagaimana pada kesaksian sebelumnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua kaki orang ini berbicara sekaligus menceritakan segala amal perbuatannya saat hidup di dunia. Dengan kesaksian yang diberikan oleh kedua kakinya, terdiamlah orang ini dengan heran sekaligus merasa takjub. Lalu ia menegur kepada anggota tubuhnya yang satu persatu memberikan kesaksian. Wahai anggota tubuhku, aku adalah kamu dan keberadaanmu juga merupakan keberadaanku. Aku telah membelamu agar selamat dari api neraka, tetapi kamu malah menjerumuskanku ke sana. Mendengar perkataan orang ini, maka seluruh anggota tubuhnya berkata, kami diperintahkan untuk memberikan kesaksian yang benar dan mengucapkan kata-kata yang benar. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan agar malaikat Zabaniyah menyeret orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian orang ini berkata setelah mendengar vonis Allah, di manakah rahmatmu, wahai yang maha penyayang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rahmatku hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jika engkau mau mengakui kesalahanmu, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Orang itu selanjutnya berkata, wahai Tuhanku, aku mengaku bersalah, aku sangat takut terhadap api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, bawalah hambaku ini ke surga, sebab aku telah mengampuninya. Lalu oleh malaikat dia dibawa ke surga, dan berkatalah malaikat itu kepadanya, masuklah kamu ke surga dengan damai dan aman. Wallahu alam bisawab. Itulah yang bisa kami sampaikan kepada sahabat beriman sekalian. Semoga bermanfaat dan menguatkan iman kita untuk menghindari dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, tidaklah lebih baik dari yang menulis ataupun yang membaca, ataupun yang mendengar, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.